Perkenalkan, namaku Yusuf, samaran. Usiaku 38 tahun, statusku sudah menikah dan dikaruniai satu orang anak. Sekarang aku berprofesi sebagai sopir pribadi dari istri Pak Haji. Mungkin cerita ini tergolong cerita yang tidak pantas untuk saya ceritakan. Tapi saya ingin menyimpannya di channel Yuni Bercerita. Kisah ini tentang hubunganku bersama istri Pak Haji. Sungguh ada yang membuatku takjub di balik jubah itu. Dulu rumah tanggaku dan ekonomi keluargaku sangatlah baik sekali, dan kita pun menjalani dengan bahagia. Namun ketika aku kehilangan pekerjaan, aku dan istriku sering bertengkar, dan pertengkaran itu pun hampir setiap hari. Hingga rumah tanggaku goyah karena aku tidak bisa menafkahi keluargaku akibat aku kehilangan pekerjaan. Saat itu aku sangat frustasi sekali menghadapi keadaan ini, ditambah gak ada penghasilan sama sekali. Pada suatu hari, ketika aku berada di rumah, aku mendengar ketukan pintu dari luar. Aku pun membuka pintu itu, dan yang datang adalah istri Pak Haji. Aku kaget akan kehadiran istri Pak Haji. Sebut saja namanya Mbak Wina alias Haji Wina. Aku pun saat itu langsung menanyakan kehadirannya, dan Haji Wina pun langsung menjelaskan maksud kedatangannya ke rumahku. Ternyata Haji Wina ingin menawarkan pekerjaan kepadaku sebagai sopir pribadinya, karena sopir yang lama sudah berhenti. Aku pun tanpa pikir panjang, aku menerima tawaran dari Bu Haji untuk jadi sopir pribadinya. Di sisi lain, aku memang benar-benar membutuhkan pekerjaan itu untuk membenahi masalah ekonomi keluargaku, dan aku harus menafkahi anak dan istriku. Keesokan harinya pun aku langsung ke rumah Bu Wina, istri Pak Haji tersebut. Di saat aku sampai di rumah Pak Haji, aku disambut dengan baik, hingga aku sangat senang sekali bekerja untuk mereka. Tak terasa sudah 1 minggu aku menjalani pekerjaan ini. Pekerjaan yang sangat menyenangkan, dan dari berjalannya waktu ke waktu, aku dan Bu Haji pun semakin akrab. Jujur, Bu Haji itu orangnya cantik, alim, dan mempesona, hingga aku menyimpan rasa terhadapnya secara diam-diam. Bu Haji Wina umurnya kisaran 39 tahun. Mungkin di usianya yang setengah baya itu, tapi dalam hal kecantikan dia masih terlihat awet muda. Tubuhnya pun masih sangat indah. Mungkin dia sangat pandai merawat tubuhnya. Dari kecantikan dan bentuk lika-liku tubuhnya lah yang membuat aku betah menjadi sopir pribadinya. Tapi aku tetap menjaga sopan santunku terhadap Bu Haji, karena Bu Haji adalah majikanku yang sangat baik. Pada suatu hari, Bu Haji Wina menelponku untuk mengantarnya ke suatu tempat. Aku pun yang masih di rumah dan belum apa-apa, aku langsung siap-siap menemui Bu Haji ke rumahnya. Dan di saat aku tiba di rumahnya, aku sangat kaget akan penampilan Bu Haji. Setauku, selama aku menjadi sopir Bu Haji selalu memakai baju yang sopan dan tertutup. Namun kali ini Bu Haji memakai pakaian yang sedikit terbuka.
dan sepasang paha ayam yang sangat mulus banget. Mungkin saat itu suami Bu Haji gak ada, jadi Bu Haji berani. Saat itu Pak Haji sedang sibuk mengurusi bisnis ayamnya, dan dia pun berada di luar kota selama 5 hari. Seperti biasa, aku selalu standby di teras Bu Haji. Tak lama pun Bu Haji memanggilku. Aku pun langsung masuk dan menemuinya. Kupikir saat itu aku disuruh mengantar. Ternyata aku disuruh untuk menemaninya ngopi. Namun di saat aku menemani Bu Haji, aku sangat gimana gitu. Ditambah Bu Haji berpakaian baju tidur yang transparan. Saat itu kami pun ngobrol panjang lebar. Ketika itu saat aku dan Bu Haji asik mengobrol, kancing baju Bu Haji lepas. Tapi Bu Haji tidak menyadarinya. Dalaman Bu Haji sangat terlihat jelas banget, hingga membuat adrenalinku sedikit terpaku. Aku pun selalu curi-curi pandang ke pakaian yang terlepas. Namun tak lama kemudian Bu Haji menyadarinya, dan Bu Haji langsung cepat-cepat menutupnya. Aku pun sangat merasa malu dan takut jika Bu Haji marah. Tak lama kemudian aku izin pamit keluar untuk menyuci mobil yang belum aku cuci. Setiap hari aku selalu saja disuguhi berbagai pemandangan yang indah bersama Bu Haji. Saat itu hari Minggu, Bu Haji minta antar ke toko Al-Roji, dan sesampainya di sana Bu Haji membeli Al-Roji cowok. Kupikir mungkin buat Pak Haji. Namun saat itu aku sangat kaget karena Al-Roji yang dibeli bukan buat suaminya, melainkan buat aku. Aku sangat senang akan pemberian Bu Haji ini. Tak lama kemudian Bu Haji mengajakku untuk makan di sebuah restoran yang terkenal. Bu Haji pun langsung memesan makanan, dan kita pun makin tambah akrab. Sambil menunggu pesanan, kami pun mengobrol, dan dalam obrolan itu Bu Haji bercerita tentang hubungan bersama suaminya. Selama ini Pak Haji selalu sibuk keluar kota. Aku pun bingung mau jawab apa dan harus gimana. Bu Haji, kamu mau gak Sub gantiin posisi Pak Haji kalau Pak Haji keluar kota? Kamu juga tahu sendiri, Pak Haji kalau keluar kota gak pulang-pulang Sub. Tapi Bu, aku takut Bu. Bu Haji, kamu takutnya apa Sub? Sambil megang tanganku. Aku takut ketahuan Pak Haji Bu. Bu Haji, gak mungkin Sub percaya sama aku. Aku pun mengiyakan keinginan Bu Haji. Kita pun selesai makan, Bu Haji langsung minta antar balik ke rumah. Dan di saat di dalam mobil, Bu Haji tiba-tiba memegang bahu dengan meremasnya pelan-pelan. Aku pun hanya diam dan menikmati. Dan sesampainya kita di rumah Bu Haji memanggilku lagi. Aku pun langsung masuk dan menemuinya. Dan sumpah aku kaget. Baru pertama kali ini aku melihat isi di balik jubah Bu Haji. Sungguh berbeda sangat. Aku yang pertama awalnya malu-malu, tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil kesempatan itu. Sungguh ternyata berbeda dengan punya istriku. Malah lebih enak buatan Bu Haji. Kita pun melakukannya di setiap kita menginginkannya. Bahkan kita melakukannya hampir setiap hari. Dan aku pun makin tambah betah jadi sopir Bu Haji.
Begitu pula Bu Haji Wina senang punya sopir seperti aku. Karena Bu Haji suka punya aku. Katanya panjangnya nusuk, jadinya pengen terus. Dan ada momen yang gak bisa aku lupakan di saat aku tusuk apem Bu Haji. Lidah Bu Haji melet-melet hingga itu yang membuat aku makin lapar dan sanggup menghabiskan apem itu. Mungkin ini saja kisah yang ingin aku ceritakan bersama Bu Haji di saat aku jadi sopir pribadinya. Untuk persamaan nama dan tempat itu unsur ketidaksengajaan bagi saya. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Terima kasih.